Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pajero Sport milik Awan memasuki gerbang sebuah rumah minimalis berlantai 2. Begitu mobil berhenti, pandangan pelangi meneliti bangunan bercat bening gading itu. Gelap dan kesunyian menyapa, sebab tak satu lampu pun menyala. "Ayo masuk." Awan masuk lebih dulu dan menyalakan beberapa lampu di dalam rumah dan taman. Dari ambang pintu, pelangi meneliti bagian dalam rumah itu. Setiap bagian tertata rapi dan menarik. Rumah itu juga tampak bersih dan terawat. Kesan pertama yang pelangi temukan adalah indah dan unik. Tak heran, sebab suaminya adalah seorang arsitek. Tentunya Awan akan membuat sebuah hunian yang sangat nyaman dan sesuai seleranya. Pelangi baru melangkahkan kakinya setelah mengucapkan salam dan juga doa sebelum masuk rumah. "Kamu baca mantra? Kok aku merinding mendengarnya?" protes Awan saat mendengar pelangi bergumam-gumam di belakang punggungnya. Ia meletakkan 2 koper di dekat tangga, satu miliknya dan satu milik pelangi. "Bukan mantra, Mas. Aku cuma baca doa memasuki rumah baru, supaya rumah ini membawa berkah untuk..." Ucapan pelangi terputus, bola matanya menatap lurus. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa membeku. Sebuah figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu membuat dadanya terasa penuh sesak. Foto mesra Awan dengan seorang gadis cantik menjadi sambutan pertama bagi pelangi di rumah itu. Waktu terasa terhenti bagi pelangi, tubuhnya membeku, tapi jantungnya semakin berpacu. Sambutan menyakitkan itu memaksa sepasang bola mata indahnya berair. Cemburu. Tentu saja, istri mana yang akan tahan melihat kemesraan suaminya dengan wanita lain, meskipun pelangi tahu suaminya mencintai orang lain dan ia sadar sepenuhnya bahwa posisinya sebagai istri mungkin tak dianggap penting oleh Awan. Pelangi menarik nafas dalam demi meringankan sesak yang memenuhi dadanya. "Itu foto Priska, aku memajangnya sudah lama, sebelum tahu rencana ayah untuk menjodohkan kita." Pelangi hanya mengangguk tanpa kata. Bibirnya terkatup rapat demi menahan cairan bening yang menggenang di bola matanya agar tak meleleh di pipi. "Kita ke atas." Tanpa rasa bersalah, Awan membawa salah satu koper dan menaiki tangga menuju lantai atas. Pelangi diam membisu mengikutinya. Setibanya di lantai atas, pandangan pelangi kembali berkeliling. Meskipun rumah itu belum pernah dihuni sebelumnya, namun terlihat sangat bersih karena setiap hari Awan menugaskan seseorang untuk membersihkan rumahnya. Awan memasukkan koper miliknya ke kamar ujung, lalu kembali turun ke lantai bawah untuk mengambil koper milik pelangi. "Di rumah ini ada 2 kamar, kamarku yang di ujung itu." Awan menunjuk sebuah kamar. "Dan kamar satunya boleh kamu tempati." Lagi-lagi pelangi hanya menyahut dengan anggukan kepala. Awan baru saja membangun sebuah benteng pembatas di antara mereka dengan tidur di kamar terpisah. "Oh ya, aku sering keluar malam, jadi kalau aku pergi kunci saja pintu kamarmu." "Iya." Rasanya pelangi sudah tidak tahan lagi. Jika tidak segera masuk ke kamar, mungkin ia akan menangis di hadapan Awan, dan wanita itu benar-benar tak ingin terlihat menyedihkan di hadapan siapapun. Awan terdiam menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Sejak melihat foto di ruang tamu tadi, pelangi banyak diam dan melamun. Apa ada yang salah? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya.
Makan malam pun dilalui sepasang suami istri itu dengan saling diam. Awan begitu lahap dengan makanan kesukaannya, sementara Pelangi terlihat kurang bersemangat. Meskipun begitu, ia tetap menghabiskan makanan yang dituangnya ke dalam piring. "Kenapa makannya sedikit?" Awan membuka suara dengan ragu. "Masih kenyang," sebuah jawaban singkat yang membuat Awan meliriknya. "Kamu tidak suka menunya?" "Suka, asal halal. Semua makanan pasti enak rasanya." Ia meraih segelas air putih dan minum dalam 3 kali teguk. Awan sesekali mencuri pandang. Makan malam pun berlalu begitu saja. Setelahnya, Pelangi membersihkan peralatan makan dalam diam. Tidak mudah baginya menjalani rumah tangga seperti ini. Ujian di awal pernikahannya terasa begitu berat. Untuk melangkah pun kakinya terasa lemas. Begitu akan keluar dari dapur, segalanya seperti berputar dalam pandangannya. Detik itu juga ia ambruk. Beruntung Awan dengan sigap menahan tubuhnya hingga kepalanya tak membentur lantai. "Pelangi!" teriak Awan seraya menepuk wajah istrinya. Rasa khawatir seketika menjalar melihat keringat membasahi kening dan juga wajah Pelangi yang mulai memucat. "Bangun, Pelangi! Pelangi, bangun!" Pelangi tak kunjung tersadar, sehingga pria itu memilih menggendongnya ke kamar. Dengan cepat ia membaringkan istrinya dan menyalakan pendingin ruangan. "Pelangi!" Awan kembali menepuk pipi dengan lembut, namun segala usahanya untuk membangunkannya tak membuahkan hasil, sehingga Awan semakin panik. "Bangun, Pelangi!" Awan membolak-balikan tubuhnya di ranjang empuknya. Entah mengapa ia tak dapat memejamkan mata. Wajah murung Pelangi terus terbayang dalam benaknya. Terlebih tadi, istrinya itu sempat pingsan dan baru terbangun 1 jam kemudian setelah Awan mengoles minyak kayu putih di hidung. "Aku tidak apa-apa, kembali saja ke kamarmu." Ucapan Pelangi tadi masih lekat dalam ingatannya. "Si Pelangi kan sudah tahu tentang gue sama Priska. Seharusnya tidak ada masalah apapun kan? Apa dia pingsan karena habis melihat foto itu? Kayaknya bukan deh, Pelangi pasti cuma capek." Matanya terpejam. Pria itu berulang-ulang meyakinkan dirinya dalam hati bahwa Pelangi pingsan hanya karena kelelahan setelah pernikahan mereka, bukan karena melihat foto mesranya dengan wanita lain. "Sial!" Awan duduk bersandar seraya menghela nafas frustasi, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun matanya seakan enggan terpejam. Ada kekosongan yang terasa begitu nyata dalam hatinya. Pria itu pun bangkit dan segera turun ke lantai bawah. Tubuh tingginya berdiri tepat di depan sebuah figura berukuran besar di ruang tamu. Dengan wanita di dalam foto itulah ia pernah membangun harapan besar akan menjalani hari-harinya. Namun Priska pergi sebelum Awan mampu meyakinkan sang ayah. Pelangi masih tertidur ketika sayup-sayup mendengar azan subuh berkumandang. Kelopak matanya perlahan terbuka. Selepas menjalankan sholat subuh, ia menuju dapur. Ketika menuruni tangga, napasnya terasa berat. Demi apapun, ia tak akan sanggup jika harus melihat lagi foto kemesraan suaminya dengan wanita lain. Sayangnya, tangga tepat berhadapan dengan ruang tamu, sehingga untuk pergi ke dapur, mau tak mau, Pelangi harus melewati ruang tamu. Tutup mata dan hati saja Pelangi. Ia berusaha untuk tak melihat, namun tetap saja dinding ruang tamu seperti memiliki magnet yang terus menariknya. Alhasil kepalanya menoleh tanpa sadar, meski matanya seketika terpejam rapat.
Wanita itu pun tersadar dengan bola mata yang membulat. Foto Awan dan kekasihnya yang semalam terpajang di sana sudah tak terlihat. "Kemana fotonya?" gumam Pelangi. "Aku buang," suara Awan yang tiba-tiba terdengar dari belakang mengagetkannya. "Mas Awan membuang fotonya? Tapi kenapa? Bukankah dia sangat mencintai wanita di dalam foto itu? Rasanya tidak mungkin kalau Mas Awan mau membuangnya hanya karena tidak enak sama aku." Pertanyaan itu terus muncul di benak Pelangi sepanjang menjalankan aktivitas paginya di dapur. Suara langkah kaki yang berasal dari tangga mengalihkan perhatiannya. Setelan kemeja dan celana bahan membuat Awan tampak rapi dan gagah. Dari penampilan luar sama sekali tak nampak jika pria itu adalah seorang pemabuk dan pemberontak. "Tidak sarapan dulu, Mas?" Pelangi buru-buru bertanya ketika melihat suaminya hendak keluar. "Nanti di kantor," jawab Awan tanpa menoleh dengan kaki yang terus melangkah. Pelangi terdiam menatap punggung tegap yang kemudian menghilang di balik pintu. Kini ia hanya menatap makanan yang terhidang di atas meja. Dengan gerakan cepat, Pelangi memasukkan menu sarapan buatannya ke dalam wadah dan segera berjalan keluar menyusul sang suami. "Mas, tunggu!" Baru saja mobil melaju, sudah terdengar suara Pelangi memanggil. Awan langsung menginjak pedal rem seraya membuka kaca jendela. Tampak Pelangi berjalan ke arahnya dengan membawa sebuah paper bag. "Ada apa? Mas belum sarapan?" Ia menyerahkan paper bag. "Ini aku bungkus, nanti Mas bisa makan di kantor." Awan meraih benda yang baru saja diberikan istrinya dan meletakkan di kursi sebelah. "Makasih, tapi lain kali tidak usah buat sarapan untuk aku. Aku akan sarapan di kantor saja." Meskipun suara Awan terdengar pelan, namun begitu menusuk ke hati Pelangi, wanita itu hanya dapat mengangguk pasrah. Pandangannya mengikuti mobil suaminya yang mulai menjauh. Dalam hati bergumam, "Sekeras inikah usaha Awan untuk membangun jarak di antara kami?" Memikirkan itu, hati Pelangi seperti ditikam belati tajam.